Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast PPG dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita hari ini dapat bersua di ruangan maya ini untuk berdiskusi dan berbincang-bincang seputar tentunya tentang PPG, di mana PPG hari ini sudah sangat banyak diperbincangkan ya di dunia pendidikan kita. Alhamdulillah hari ini para pemirsa, dalam podcast ini kita kedatangan tamu. Tentunya tamu kita ini ya tidak orang yang asing lagi ya di dunia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, dan juga di dunia PPG begitu. Karena narasumber kita hari ini itu adalah Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus MAG, yang juga merupakan dosen PPG, penyelia PPG juga untuk PPG secara nasional. Apa kabar Ibu Prof? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Tarmizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Ibu Prof menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di sini di podcast PPG. Para pemirsa, saya tentunya ingin mengenalkan sedikit nih tentang Ibu Prof ini, bahwa seperti yang sudah kita sampaikan, Ibu Prof sudah menjadi penyelia PPG mulai tahun berapa, Prof? Tahun 2018. 2018. Itu di masa masih Belum PPG COVID. Sebelum Covid, masih offline ya, Prof ya. Masih kegiatan PPG itu langsung di kampus begitu. Hari ini para pemirsa, kita berbincang tentang bagaimana sebenarnya peran PPG dalam meningkatkan profesionalitas guru begitu. Iya, kita mau tanya ini, mau kita gali dulu informasi ilmu dari Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus MAG. Menurut Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap peran PPG ini, Bu, dalam meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia? Oke, baik ya. Jadi kan sebenarnya kalau menurut undang-undang PPG itu level 7 ya, pendidikan profesi. Jadi sarjana itu level 6. Dulu selalu diperbincangkan profil alumni sarjana pendidikan itu tidak boleh menggunakan kata guru profesional. Tapi harus menggunakan kata guru pemula, karena yang namanya profesional itu ada di level 7. Jadi seorang guru yang tamat sarjana atau strata 1 sebenarnya belum disebut dengan guru penuh. Kalau diibaratkan ke dosen, dia masih asisten ya, Bro, belum lecture gitu ya, belum dosen gitu. Nah, kapan dia menjadi guru? Ketika dia sudah menjadi alumni dari level 7 ini. Itulah menurut undang-undang level pendidikan profesi guru. Pertanyaannya, mengapa profesi guru ini perlu ada pendidikan khusus? Nah, kan ada selalu kata-kata yang sebenarnya agak juga di telinga kita ya, maksud saya agak panas juga telinga kita, mengatakan nggak dapat pekerjaan apapun jadi guru lah, atau jadi guru pun jadilah, kan ya gitu ya. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Wacana untuk meningkatkan profesionalitas guru ini sebenarnya sudah panjang. Dulu ada wacana orang-orang suruh sekolah sesuai dengan ilmunya. Nanti terus ngambil namanya Akta 4 dulu, namanya pertama. Akta 4 ya. Akta 4. Jadi mau jadi guru biologi, ikut dulu sarjana biologi murni, kemudian belajar 1 tahun bagaimana cara mengajar, cara menilai, dapat Akta 4, lalu boleh jadi guru. Tetapi kemudian Akta 4 dipertanyakan, karena Akta 4 dianggap masih satu level dengan sarjana. Jadi guru itu cuma buang waktu, udah sarjana dari ilmu murni, ambil Akta 4 lagi. Lalu ada satu wacana baru, mereka boleh mengambil pendidikan di keguruan, dan sebaiknya di keguruan kemudian ikut pendidikan profesi guru. Nah, pendidikan profesi guru ini kan sudah panjang sejarahnya. Dulu pertama namanya bukan pendidikan profesi guru, namanya PLPG, pendidikan latihan dan profesi guru. Nah, pada waktu itu dulu ada 2, pertama pakai portofolio aja. Jadi seperti sistem kurikulum blok ya.
Jadi apa-apa yang sudah dilakukan guru dibuat portofolionya, kemudian dinilai oleh asesor. Jika poinnya dianggap mencukupi, maka pemerintah akan memberikan sertifikat pendidik. Tapi setelah itu berlalu, beberapa tahun kemudian sesuai dengan undang-undang pendidikan kita ya, bahwa 10 tahun setelah undang-undang pendidikan itu, berarti kan 2004 ya, harusnya 2014 itu sebenarnya tidak ada lagi guru yang mengajar di depan kelas yang tidak pernah mendapatkan pendidikan profesi guru. Apakah dalam bentuk PLPG tadi yang bersifat portofolio atau pelatihan 15 hari gitu ya. Nah, sekarang sudah berapa tahun itu ya? Saya pertama sekali ikut memeriksa portofolio itu, kalau saya tidak salah ingat itu 2006 kalau saya nggak salah ingat. Mulai 2006. Mulai 2006 sesuai dengan pendidikan profesi dosen juga. Dimulai tahun 2000 profesi dosen juga ya. Dosen diberi sertifikat juga tahun 2006 mulai. Nah, dulu mudah saja guru-guru itu kalau dia udah punya portofolio, terus kita nilai, kemudian dia lulus dikasih sertifikat. Ya. Tetapi berikutnya dianggap nggak cocok oleh pemerintah, dinaikkan dengan ikut pendidikan latihan profesi guru, namanya PLPG. Itu 2 minggu diasramakan. Ya, ada juga ujian pranya, ada ujian apanya, ada ujian praktek dan sebagainya. Nah, kemudian dirasakan masih kurang, ya karena ternyata mutu pendidikan kita nggak berubah. Akhirnya dipindahkan menjadi 6 bulan ya. 4 bulan sampai 6 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan sama dengan 1 semesternya perkuliahan. Kemudian, nah setelah datang COVID-19, yang tadinya kita tatap muka dirubah menjadi online. Berbasis online. Nah, itu tetapi menurut saya pendidikan profesi guru tetap diperlukan untuk meningkatkan 4 kompetensi guru. Iya, itu Prof, ngomongin pembelajarannya sudah online ya. Itu kan dulu Prof sudah ngalamin tadi, mulai dari masa PLPG, portofolio ya. Iya, portofolio pertama, ada latihan yang 2 minggu. Sampai saat ini yang online itu bagaimana pandangan Prof tentang tantangan yang dihadapi guru gitu di saat mengikuti PPG yang berbasis online ini gitu? Nah, ini salahnya pemerintah. Nggak tahu saya kapan pemerintah akan menghabiskan orang-orang yang kalau generasi apa namanya? Saya lah misalnya. Saya ini generasi apa tahun 50-an ya? Generasi G kah? Generasi kalau sekarang kan namanya generasi Z ya. Saya ini generasi apa namanya? Nggak tahu. Pakainya generasi yang dulu waktu saya masih kuliah S1, saya nggak tahu pun apa itu email. Iya. Karena tantangan nggak ada kan gitu. Ada ya, Prof. Nggak ada surat elektronik itu nggak ada. Ya. Nah, sejak tahun 2010 kayaknya ke atas ya, terasa bahwa sistem informasi berkembang sangat cepat. Iya. Ya kan, sangat cepat sekali. Nah, ini kan masih ada guru-guru yang usianya itu 40 tahun, 45 tahun. Itu kan berarti dia lahir di atas tahun 2010 ya. Iya. Yang mungkin masih, dan mungkin waktu sekolah SD-nya juga belum berkenalan dengan berbagai IT ini. Itu satu masalah, itu tantangan satu. Tantangan pertama keterampilan. Ya, keterampilan guru menggunakan berbagai moda online yang sekarang digunakan dalam pendidikan profesi. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua juga kepemilikan. Tidak semua guru itu memiliki handphone yang support, kemudian laptop yang support, jaringan yang support di lingkungannya. Ya, itu masalah juga kan. Jadi ada banyak masalah kan. Jadi kenapa mereka tidak bisa memiliki internet yang support? Memang pemerintah kan udah mengaku, berbagai artikel yang sudah dipublish di dunia internasional, Indonesia belum sanggup memeratakan kualitas internetnya di seluruh Indonesia karena luasnya wilayah. Kenapa mereka tidak bisa punya handphone yang support, dan mengapa mereka tidak punya laptop yang support? Karena gaji guru masih rendah. Jadi sebenarnya itu tantangan. Ya, tantangan terhadap online ini. Jadi ada 2 ya, kesiapan perangkat dan keterampilan. Itu juga menjadi menjadi tantangan. Itu menurut saya dua tantangan itu. Kalau soal guru bermotivasi atau enggak, ala guru tuh kalau udah diajak PPG itu seneng lah.
karena akan meningkatkan rezeki gitu. Tapi dua tantangan ini sulit dihadapi guru. Ya, sulit Iya, Prof. dihadapi guru. Iya, Prof. Ketersediaan perangkat baik yang disediakan oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh guru sendiri, sama keterampilan guru. Itu untuk- dia memang dilema ya, Prof ya. Ah. Artinya kesiapan sarpras di sekolah juga mungkin kurang Iya. didapati oleh guru karena akses jaringan, kemudian kecerdasan guru lah untuk mengoperasikan Iya. komputer gitu kan, Prof. Tapi menurut Prof bagaimana dengan kualitas mutu PPG itu gitu? Apakah dengan online ini menurunkan kualitas pembelajarannya atau bagaimana menurut Prof? Kalau dari segi konten, saya pikir sekarang konten mudah didapat ya, mudah Iya. didapat sepanjang guru pandai menggunakan teknologi tadi. Konten menjadi lebih mudah didapatkan guru. Cuma masalah sekarang yang jadi apanya ini dalam segi kualitas guru ini. Kalau saya nih, saya kan saya ini pendamping ya. Iya, Tutor namanya, tutor. Saya ini tutor ya. Saya kalau yang saya baca tuh bagus-bagus baik aja gitu. Tapi saya nggak tahu itu guru kah yang mengerjakannya sendiri, apakah itu copy paste gitu. Saya nggak tahu apakah itu copy paste dari apa gitu. Saya nggak bisa menjamin itu. Tetapi kalau mau saya lihat gitu, mau saya jelaskan apakah menjadi lebih baik, saya mengatakan satu sisi lebih baik. Jadi guru sekarang itu lebih melek teknologi ya, dipaksa oleh sistem ini. Iya, betul. Sistem ini memaksa guru beradaptasi. Ya. Ya, memaksa guru beradaptasi. Kalau dulu guru ngetik aja mungkin susah gitu ya, tapi sekarang guru wajib beradaptasi. Jadi beberapa guru yang pernah saya wawancari mengatakan bahwa mereka kadang-kadang beradaptasi dengan menggunakan anak lah untuk mengajari guru-guru lain. Jadi saya pikir satu kebaikan dari sistem yang baru ini, guru sadar bahwa dia tidak bisa melakukan itu sendiri, dia harus berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu sebenarnya satu kompetensi sosial yang harus dimiliki guru ya untuk bisa berkembang dengan baik. Kemudian guru juga harus mulai sadar bahwa mereka akan menghadapi anak-anak yang lebih paham teknologi. Iya, benar, Jadi benar, mereka juga merasa bahwa PPG ini memberi kesempatan mereka mengenal sebelum mereka berhadapan dengan anak-anaknya. Jadi ini adalah kesempatan tantangan. Jadi kalau Pak Tarmiji nanya apakah menjadi lebih baik, saya bilang kalau dari segi penguasaan teknologi menjadi lebih baik. Kemudian dari segi kolaborasi juga menjadi lebih baik. Cuma kalau segi apakah konten-konten itu dipahami secara esensial mungkin perlu diteliti lah gitu. Itulah bagi saya gitu. Iya, Prof. Memang apalagi anak sekarang ya, Prof ya. Iya. Mereka sudah kecil sudah pakai gadget. Mungkin kalau yang guru-guru waktu masih kecil belum mengenal gadget gitu kan. Jadi kalau kemungkinan gitu, Prof. Mungkinkah menurut kacamata Ibu Prof PPG ini kembali ke offline lagi begitu? Apakah itu Prof memandang offline ini akan kembali ke mundur atau bagaimana sebaiknya begitu, Prof? Saya pikir pemerintah juga nggak mau kembali ke offline ya. Karena akan lebih banyak dana dan banyak waktu dan tenaga yang harus dihabiskan. Karena sebenarnya online ini punya kebaikan tersendiri. Ya, ini dari segi kesejahteraan guru lah ya. Guru yang ikut PPG itu kan nggak semuanya PNS. Iya, banyak yang lebih banyak yang honor. Dan ikatan kerja di swasta itu belum mengambil sisi tugas belajar gitu. Ya gitu ya. Jadi gini, kalau gurunya nggak kerja, ya gajinya berhenti gajinya. Nah, kalau gajinya berhenti, lalu bagaimana guru akan melanjutkan pendidikannya ini gitu. Nah, itu satu. Itu dari segi kesejahteraan guru. Kemudian dari segi sekarang kan canggih ya. Kalau zaman dulu tuh perselingkuhan tuh kayaknya nggak terlalu mengemuka lah. Sekarang kan sudah mengemuka lah, istrinya pergi berapa bulan. Kalau dulu 2 minggu nggak sempat selingkuh. Sekarang 4 bulan mau ditinggalkan itu keluarganya. Apa yang terjadi kan kayak gitu.
Nah kalau dulu kan PPG cuma 2 minggu, nggak apa-apa lah ya ditinggal Iya, ya, iya, masih dalam batas normal. Sekarang 4 bulan. Menurut saya memang bukan mengembalikan ke offline lah jalan satu-satunya. Tapi ada jalan yang lebih baik menurut saya ya. Misalnya gini, dengan pemerintah menyediakan jaringan internet yang cukup Support pemerintah ya untuk masyarakat Indonesia ini. Dimanapun yang namanya sinyal bisa didapat. Paling tidak dalam satu kampung itu ada lokasi yang bisa membuat sinyal yang bagus. Walaupun nggak semua gitu. Ada lokasi yang, apakah lokasi itu di sekolah, apakah lokasi itu di kantor atau bagaimana, kan kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, seluruh fitur-fitur yang digunakan online ini maunya fitur-fitur yang canggih lah. Iya. Tidak ada jet lag. Iya. Ya kan? Tidak ada tiba-tiba apa namanya itu, nggak support lah. Kita tiba-tiba nggak bisa mengirim tugas gitu. Itu yang dikeluhkan guru ya. Karena error gitu. Error dan sebagainya, itu mungkin perlu diperhatikan pemerintah. Dan yang terakhir, mungkin sekolah-sekolah juga harus sudah membiasakan gurunya dengan moda-moda online ini gitu. Sehingga ketika mengikuti PPG ini, itu bukanlah hal baru bagi guru-guru ya. Jadi mungkin sekolah bisa membuat kebijakan, guru menggunakan handphonenya, atau guru menggunakan handphone sekolah, atau menggunakan fasilitas sekolah untuk bisa mengajarkan secara online. Jadi membuat guru at home gitu di dalam pembelajaran yang berbasis online ini, supaya begitu dia masuk PPG dia nggak kaget gitu. Jadi kalau saya sih, tidaklah saya berangan kita balik lagi ke belakang offline gitu ya. Saya nggak berangan-angan itulah, terutama untuk dalam jabatan lain ya. Kalau prajabatan, kalau dalam jabatan cukuplah itu. Ya itu, Ibu Prof ngomongin jabatan tadi, dalam jabatan tadi. Sekarang kan memang di Kementerian Agama itu PPG itu hanya ada kategori dalam jabatan ya, Ibu Prof ya. Itu bagaimana itu Prof? Menurut Ibu Prof, wacana kalau seandainya ada PPG dalam PPG prajabatan itu. Saya dulu pernah, waktu saya penelitian, saya ngobrol dengan semua ketua PPG yang saya datangi ya, se-Indonesia, Jogja, Samarinda, Surabaya, kan kayak gitu. Mereka mengatakan gini, Kementerian Agama masih gagap mau buat PPG prajabatan ini. Iya. Gagapnya itu ada 2. Pertama, kalau masih gunakan aturan pemerintah sekarang, seyogyanya semua yang tamat PPG itu dapat tempat. Iya. Dapat tempat gitu, dapat tempat bekerja. Ya. Kalau nggak dapat tempat bekerja, dapat beasiswa. Gitu, maksudnya gitu ya. Dari salah satu dari 2 pilihan ini. Iya. Saya teringat dulu waktu saya jadi dosen. Saya jadi dosen itu kan S1 93. Datang undang-undang kan? Iya. Harus. Datang undang-undang mewajibkan dosen harus S2. Ya kan ya gitu ya. Iya. Nah, dulu semua mahasiswa S1 yang S2 itu dapat beasiswa, meskipun nanti dia nggak jadi dosen. Nah, gitu maksudnya kan gitu ya. Karena dosen secara undang-undang tuntutan untuk jadi S2 tuntutan untuk jadi dosen. Iya. Kalaupun nggak jadi dosen setelah tamat S2, minimal S2-nya nggak bayar sendiri. Nah kan gitu ya, itu dulu pilihannya. Nah sekarang PPG di Kementerian Agama itu masih dalam situ tatarannya, yang prajabatan itu. Kalau prajabatan dibuka, kemudian guru bersertifikat tidak dapat tempat. Tidak dapat tempat ya. Nah gitu ya, tidak dapat tempat. Nah, pemerintah merasa seperti mencari uang dari program itu, ya gitu ya. Seperti mencari uang gitu maksudnya kan. Nah, karena itu adalah pendidikan profesi. Tapi kalau seperti Kemendikbud, dia kasih beasiswa kan? Semua yang prajabatan tuh beasiswa. Datang bawa atas, pulang bawa ijazah. Kan kayak gitu ya, kan itu semua kan? Seperti tetangga kita sana kan kayak gitu ya. Nah, mereka ada duit, kita belum ada uang untuk itu. Tapi menurut saya, kalau nanti ada satu kebijakan dari pemerintah ini ya, bahwa satu sekolah wajib memiliki 1 atau 2 guru bersertifikat,
itu akan jalan. Itu bisa jadi ya Prof ya. Akan jalan. Iya benar. Ya kan kayak gitu ya, kan kayak gitu itu akan jalan. Ya. Jadi sebuah sekolah wajib memiliki minimal 1 guru bersertifikat untuk 50 siswa, misalnya gitu. Iya, iya. Jadi kalau Rasio, siswanya, jadi kalau siswanya rasio, ada 102 gitu, Iya, dengan iya. sendirinya guru-guru bersertifikat itu akan dicari kan? Nah, Iya, akan iya, dicari gitu. Jadi menurut saya harus dibuat kebijakan kebijakan alas gitu ya. Kebijakan alas sebelum Kementerian Agama membuka program PPG prajabatan. Itulah ini. kalau menurut saya. Kalau Kementerian Agama nggak punya duit ya. Iya, Nah, itu gitu. bisa jadi solusi Iya, ya. Satu iya. bisa Itulah jadi menurut solusi. saya ya. Karena kalau guru-guru ini kan hanya kalau menunggu PPG dalam jabatan mungkin antriannya panjang. Ya, dan tak Pasti siap-siap. Gak akan siap-siap betul. Disambung lagi dengan setiap tahunnya berapa ribu mahasiswa Oke. sarjana yang lahir dari jurusan pendidikan gitu kan Prof. Tentu salah satunya tadi yang disampaikan Ibu Prof bisa jadi solusi Iya. gitu. Jadi kita maksudnya akan menghasilkan siswa yang pasti mahasiswa atau alumni yang akan terpakai. Yang akan terpakai, iya. Tidak boros kan kayak gitu. Iya, betul. Tidak terbuang ya. Iya, baik. Baik, Ibu Prof, terima kasih. Saya kira para pemirsa bincang kita dengan Ibu Profesor Dr. Masganti Sitorus cukup menarik ya. Tentu masih banyak lagi hal yang ingin kita gali dan terkait dengan program PPG ini, dan kalau kita gali tak habis-habis ini karena masih gantung tadi sebenarnya kita kaji tentang PPG Prajabatan, tapi mungkin di sesi waktu yang lain kita bisa sambungkan pemirsa. Terima kasih para pemirsa podcast PPG yang setia. Kita sambung podcast selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya pada podcast PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.